Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 29 ini menampilkan siapa Allah lewat alam semesta dan karya-karyanya dalam sejarah. Di dalam Mazmur ini, yang mendapat penekanan adalah rahmatnya yang ditemukan dalam pernyataan bahwa ia memberikan kuasa dan perdamaian kepada umatnya. Mazmur ini diperdengarkan pada puncak hari raya Pondok Daun. Ada seruan memuji Tuhan. Pokok puji-pujian adalah kedahsyatan Tuhan dalam badai. Dan penutupnya adalah pujian kepada Tuhan sebagai Raja dan berkat atas umatnya. Melalui Mazmur ini disaksikan bahwa Tuhan adalah Raja yang berkuasa, bukan dewa atau ilah. Saat ini orang Kristen mengagungkan Tuhan dengan menggunakan unsur-unsur kebudayaan setempat, upaya berteologi kontekstual. Mazmur ini membesarkan pernyataan diri Tuhan dalam badai dengan suara guntur yang dahsyat. Tuhan dipuji sebagai Raja atas alam semesta dan Allah umatnya. Tuhan hadir dan bertindak di dalam alam semesta ini. Kita didorong untuk melihat Tuhan lewat karyanya yang agung, yaitu semesta ini. Kehadiran Tuhan dilambangkan dengan kehadiran suaranya. Suara itu merupakan bagian kecil dari seluruh keberadaannya. Suara itu tidak terlihat oleh mata manusia. Namun, dampak kehadirannya sangatlah dahsyat. Kedahsyatan kekuatan Tuhan tersebut dinyatakan dengan kemampuannya menggoncangkan unsur-unsur alam semesta, yaitu pohon, gunung, padang gurun, hutan, dan seluruh penghuninya. Tuhan tidak hanya berkuasa di wilayah Israel saja, tetapi juga menyeluruh. Pemazmur menggunakan nama-nama daerah yang bukan merupakan daerah orang Israel, seperti pohon aras Libanon, gunung Sirion, dan padang gurun Kades, yang bukan merupakan wilayah Israel. Kita memuliakan Tuhan dengan mendengar suaranya. Tanpa kemauan, kerelaan, dan ketundukan kita mendengar suaranya, mustahil kita memuliakan Allah. Sama seperti ketika seorang anak tidak mau mendengarkan suara atau nasihat orang tuanya. Maka anak tersebut tidak bisa dikatakan sebagai anak yang menghormati orang tuanya. Karena suara tidak lepas dari identitas seseorang. Allah menyatakan kekuasaan dan kebesarannya melalui gemuruh topan badai. Bagi Daud, gemuruh itu adalah suara Tuhan. Suara Tuhan itu ada di atas air yang besar, penuh semarak, mematahkan pohon aras Libanon, membuat gunung gemetar, gunung menyemburkan api, padang gurun gemetar, dan berbagai fenomena alam lainnya. Itulah sebabnya ia mengajak semua penghuni surgawi dan tentu pula penghuni dunia ini menghormati dia, memberi kemuliaan dan sujud menyembah kepadanya saja. Bukan malah menjadikan ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada menjadi ilah-ilah. Dalam ayat 11 dikatakan, memang benar bahwa Tuhan dapat mengatur alam dengan kekuatannya dan mungkin mengakibatkan ketakutan. Tetapi umatnya yakin dan percaya bahwa ia akan menggunakan kuasanya itu untuk memberkati umatnya dengan damai sejahtera, dengan shalom. Atas dasar keyakinan dan pandangan seperti itu, pemazmur menyatakan sebuah harapan dan iman akan Allah. Maka ia berdoa agar Tuhan kiranya memberi daya kekuatan kepada umatnya. Tidak hanya itu, ia juga meminta agar Tuhan memberkati umatnya dengan damai sejahtera. Karena Tuhan menguasai semuanya.
Tuhan yang mengatur semuanya sehingga tampak seperti itu. Biarpun terasa aneh dan ajaib, Tuhan berkuasa di atas segala-galanya. Bisa saja alam semesta tampak ganas dan mengerikan, namun tidak bisa sewenang-wenang, karena ia menjadi dahsyat karena Tuhan. Tuhan adalah Raja untuk selama-lamanya. Kita harus memuji dan memuliakan Allah lewat aksi ataupun tindakan kita, bukan hanya sekedar kata-kata belaka. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan agar Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Kami tahu bahwa hanya Tuhanlah yang mampu memberi kekuatan, kemampuan bagi kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Dan Tuhan jugalah yang akan memberkati kami untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan dalam satu hari ini. Berangkatkanlah kami dengan penuh sejahtera, agar kami tetap bersyukur, memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.